Kemunculan keraton atau kerajaan baru di Jawa Barat yang mengklaim keturunan kerajaan Pajajaran membuat keluarga keturunan Keraton Sumedang Larang resah. Pasalnya tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia, Kerajaan Sumedang Larang merupakan kerajaan terakhir di Tanah Sunda. Keluarga dan ahli waris Keraton Sumedang Larang resah dengan munculnya keraton dan kerajaan baru di Jawa Barat yang mengklaim sebagai penerus kerajaan Pajajaran. Pihak Keraton Sumedang Larang yang sah juga merasa nama baiknya dicemarkan dengan banyak munculnya kerajaan dan keraton palsu. Bagi kami, keraton-keraton yang sah, yang diatur dalam aturan undang-undang yang berlaku, ini dirugikan pencemaran nama baik. Jadi saya khawatir apabila tidak ada solusi yang baik, ini akan mengimplikasi berimbas kepada keraton-keraton yang benar, berdampak jadi tidak baik. Untuk itu ini menjadi suatu momentum sebetulnya pemerintah harus hadir untuk memberikan suatu ketegasan sikap. Jadi pemerintah saya kira dalam hal ini harus memberikan sikap, memberikan sosialisasi informasi keraton-keraton yang sah. Di area Gedung Negara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat inilah Keraton Sumedang Larang, kerajaan Sunda terakhir, masih eksis sejak abad 9 hingga sekarang. Suasana kerajaan masih terlihat kental pada bagian bangunan yang disebut dengan Gedung Sri Manganti, yang kini dijadikan Museum Sejarah Sumedang Larang. Bahkan di gedung penyimpanan pusaka masih tersimpan mahkota Binokasih yang diestafetkan sejak Kerajaan Pajajaran ke Kerajaan Galuh hingga akhirnya disimpan di Keraton Sumedang Larang hingga saat ini. Kita mengenal diantaranya ada naskah Warga Jagat. Sumedang Larang menjadi penerus kerajaan Sunda yang terakhir. Maka teritorial wilayah pada saat itu luas setatar Sunda atau Jawa Barat kecuali Banten, Batavia, dan Cirebon. Itu teritorial Sumedang Larang pada saat itu. Dengan simbol kekuasaan Sunda yang berada di Sumedang ini, yaitu mahkota Binokasih, Sumedang sudah dideklarasikan oleh pemerintah provinsi pada tahun 2009 menjadi Sumedang Puseur Budaya Sunda. Tak hanya mahkota Binokasih, benda sejarah alat perang asli abad ke-15 pun masih terpajang rapi di lokasi penyimpanan pusaka. Sebelah sana milik Pangeran Kornel. Dari Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setia Rafsanjani, TV One mengabarkan.